Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fitria Yuliar dengan NPM 10060319042 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Peranan Uji Ekivalensi In Vitro dan Ekivalensi In Vivo dalam Penentuan Kualitas Obat. Obat tersedia dalam bentuk inovator dan obat kopi. Obat inovator adalah obat yang pertama kali ditemukan dan dilindungi hak paten. Tingginya harga obat inovator membuat pasien sulit memperoleh obat yang dibutuhkan. Sehingga industri farmasi membuat obat kopi dari obat inovator agar masyarakat mudah memperoleh obat yang dibutuhkan. Obat kopi ini lebih dikenal sebagai obat generik atau obat me-too. Ekivalensi antara obat kopi dan obat inovator menjadi syarat bagi obat kopi untuk mendapatkan izin edar. Uji ekivalensi merupakan studi perbandingan antara obat kopi dengan obat inovator. Meskipun sudah dilakukan uji ekivalensi, banyak masyarakat yang menganggap bahwa obat kopi tidak setara dengan obat inovator. Menurut Colgan et al., orang awam memandang obat kopi tidak setara dengan obat inovator dalam hal efektivitas. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana uji ekivalensi in vitro dan in vivo dilakukan dan bagaimana peranan uji ekivalensi in vitro dan in vivo dalam penentuan kualitas obat. Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak lagi ragu menggunakan obat kopi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Pencarian artikel-artikel penelitian dilakukan pada Google Scholar dan PubMed menggunakan kata kunci yang tertera pada slide berikut. Dari pencarian tersebut diperoleh 3 artikel yang sesuai. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu hal penting pada evaluasi obat kopi adalah kesetaraan terapi obat kopi terhadap inovator dengan melakukan uji ekivalensi. Pengujian ekivalensi terbagi menjadi uji ekivalensi secara in vitro dan in vivo. Uji ekivalensi secara in vitro dilakukan dengan metode uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding dikerjakan dengan metode basket atau keranjang dengan kecepatan 100 rpm atau metode pedal dengan kecepatan 50 rpm. Dilakukan pada 3 pH berbeda, yaitu pH 1,2 mewakili lambung, pH 4,5 mewakili duodenum, dan pH 6,8 mewakili usus. Ekivalensi dua obat ditunjukkan dari nilai F2 atau faktor kemiripan yang berada pada rentang 50-100. Nilai F2 ditentukan dengan persamaan pada slide berikut. Sedangkan uji ekivalensi secara in vivo salah satunya dengan studi farmakokinetik komparatif, yaitu dengan membandingkan profil bioavailabilitas dari obat kopi terhadap obat inovator dengan subjek manusia. Parameter bioavailabilitas yang diamati yaitu AUC0T dan AUC0T hingga, Cmax atau konsentrasi maksimal, Tmax waktu untuk mencapai Cmax, dan T setengah atau waktu paruh. Ekivalen dinyatakan jika pada parameter AUC0T dan Cmax menunjukkan nilai confidence interval 90% dalam rentang 80-125%. Dua obat memiliki parameter bioavailabilitas yang setara menunjukkan adanya efek terapi yang sebanding. Dilakukannya uji ekivalensi secara in vitro dan in vivo pada obat kopi terhadap obat inovator dapat menjamin kualitas obat kopi setara dengan obat inovator dalam hal keamanan, efektivitas, dan mutu. Dengan adanya jaminan kualitas dapat memberikan kepercayaan kepada pasien terhadap kualitas obat kopi sehingga pasien tidak lagi ragu menggunakan obat kopi. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, uji ekivalensi in vitro dilakukan menggunakan uji disolusi terbanding dengan menentukan F2 atau faktor kemiripan, sedangkan uji ekivalensi secara in vivo dilakukan dengan membandingkan profil bioavailabilitas dari dua obat. Yang kedua, uji ekivalensi berperan dalam menjamin kualitas dari obat kopi setara dengan obat inovator dalam hal khasiat, keamanan, serta mutu, meskipun memiliki harga yang relatif murah. Berikut adalah pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.